Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Sobat Ngeteh ngebahas tentang hukum? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya Nova Bagaskoro dalam acara Ngeteh ngebahas tentang hukum. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe-nya. Saya selaku host selalu berusaha menampilkan permasalahan-permasalahan dalam segi hukum. Nah, kali ini saya akan membacakan sebuah kiriman pertanyaan dari Sobat Ngeteh ngebahas tentang hukum, yaitu sebagai berikut. Akhir-akhir ini di bulan Juli tahun 2022 ada fenomena yang cukup menarik, yaitu Citayam Fashion Week. Ya, kemudian kegiatan itu ada beberapa pihak yang mendaftarkan nama usaha atau kegiatan dengan nama Citayam Fashion Week. Yang menjadi pertanyaan saya adalah mengapa pendaftaran merek Citayam Fashion Week? Kepada Bapak Joko Sutarto mohon untuk penjelasannya, serta tak lupa tonton sampai akhir. Baik, Mas Nova Bagaskoro Sarjana Hukum. Pertama, kami ucapkan selamat terlebih dahulu atas wisuda S1 Fakultas Hukum. Semoga ilmu yang didapatkan dapat dipraktekkan dalam kehidupan keseharian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kami kesehatan dan kesempatan untuk bertemu dengan Dr. Kurniawan, Rektor Universitas Mambaul Ulum Surakarta. Bertemunya saat itu di Pengadilan Negeri Surakarta. Kemudian selanjutnya kami juga ada kesempatan mengunjungi Masjid Islamic Center yang berada di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, selain itu kita tetap bersemangat untuk selalu berkarya, di antaranya dalam acara Ngeteh ngebahas tentang hukum. Terkait dengan pertanyaan Sobat Ngeteh, memang beberapa waktu yang lalu, sekitar akhir bulan Januari 2022, kita cukup melihat, mendengar, baik itu melalui media televisi ataupun media cetak, kait adanya beberapa pihak yang mengajukan pendaftaran merek Citayam Fashion Week ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Misalnya untuk merek rok, jaket, selendang, sampai dengan celana dalam. Ada juga yang mendaftarkan Citayam Fashion Week untuk jenis jasa hiburan dalam sifat peragaan busana dan jenis layanan hiburan lainnya. Walaupun pendaftaran merek tersebut akhirnya mendapatkan tanggapan dari beberapa pihak. Hal tersebut dapat kita simak dalam beberapa media, misalnya kompas.com tanggal 15 Juli 2022, yang mana salah satu isi beritanya adalah Ridwan Kamil buka suara terkait tindakan Baik Im Wong yang mendaftarkan Citayam Fashion Week ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Demikian juga sebagaimana dalam berita media online lainnya, yaitu potensi-bisnis.com tanggal 25 Juli 2022 dengan headline Citayam Fashion Week didaftarkan Haki. Wagub DKI tidak bisa main klaim. Sekelas info tentang Citayam Fashion Week sudah disampaikan oleh Bapak Joko Sutarto. Selanjutnya mohon diberikan ulasan terkait pokok permasalahannya yang sederhananya adalah
Ada apa dengan pendaftaran merek Citayam Fashion Week? Baik Mas Bagas, terkait pertanyaan dari Sobat Ngeteh, ngebahas tentang hukum yang bila disederhanakan yaitu ada apa dengan pendaftaran merek Citayam Fashion Week. Kami akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Memang dari beberapa media yang kami baca, Citayam Fashion Week merupakan istilah yang dipopulerkan oleh Depok, Bojonggede, Tangerang, dan Citayam yang nongkrong di Dukuh Atas, Jakarta Pusat setelah datang naik kereta. Aktivitas itu lantas viral di media sosial. Kemudian kegiatan tersebut menjadi fenomena baru, bahkan atmosfer yang baru juga. Sehingga Citayam Fashion Week melahirkan sejumlah idola baru seperti JJ, Roy, dan Bonge. Bahkan ada beberapa daerah yang ikut-ikutan membuat acara serupa. Kegiatan Fashion Week seperti adu penampilan busana para ABG tersebut di setiap pekan yang merupakan aksi peragaan busana di Zebra Cross, kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Bahkan aktivitas tersebut mempunyai daya tarik yang luar biasa. Sampai-sampai ada beberapa pejabat yang mencoba berfashion atau catwalk di Zebra Cross tersebut. Bukan hanya pejabat yang mencoba untuk berfashion week. Ada juga beberapa artis yang ikut memeriahkannya. Nah, bagaimana tentang pendaftaran merek? Karena tadi kurang lebihnya di awal pengantar tadi ada pertanyaan terkait dengan pendaftaran merek. Nah, apa manfaat dari pendaftaran merek? Yang pertama, mendapat perlindungan hukum. Jadi pemohon atau pemilik merek akan mendapatkan perlindungan hukum terkait dengan merek yang sudah didaftarkannya. Sebuah merek baru bisa mendapat perlindungan hukum sesudah didaftarkan dan memperoleh sertifikat dari Menteri Hukum dan HAM. Dengan demikian, bila ada misalkan saja produk jasa ataupun produk barang yang lainnya, misalnya kaos, sepatu, baju, celana, yang kemudian ada pihak yang menduplikat atau bahasa lainnya adalah menjiplak, maka pemilik merek tersebut dapat melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata. Kemudian yang kedua, mendapat nilai ekonomi. Dengan memakai merek tersebut akan mendapatkan royalti dari pihak lain yang menggunakan merek atas izin pemegang hak merek tersebut. Yang ketiga, dapat menjadi identitas produk. Misalnya saja Gucci, ketika itu menjadi sebuah merek, mempunyai identitas tertentu, baik itu logo maupun tulisannya. Demikian juga misalkan sepatu merek Nike
ada simbolnya juga, ada tulisannya, sehingga itu merupakan identitas dari merek tersebut. Ketika kita mengetahui ada sepatu dengan identitas tertentu, kita kemungkinan sudah bisa menebak apakah merek sepatu tersebut. Kemudian yang keempat, merek yang didaftarkan akan memberikan reputasi untuk menjadi aset yang tidak nyata atau intangible asset. Hal ini bisa diartikan aset tidak berwujud atau aset tidak bersifat fisik. Niat baik, pengakuan merek, dan kekayaan intelektual seperti merek dagang, hak cipta, semuanya merupakan aset yang tidak berwujud. Nah, itu tadi yang kita jelaskan manfaat-manfaat ketika kita memperoleh hak merek. Selanjutnya, bagaimana proses pendaftaran merek? Kami ingin mengilustrasikan secara sederhana sebagai berikut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tentang merek dan indikasi geografis, pendaftaran merek perlu melalui beberapa tahapan, mulai dari permohonan merek, pemeriksaan, formalitas, pengumuman. Itu lamanya kurang lebihnya 2 bulan. Adapun pemeriksaan substansi selama 150 hari kerja. Didaftar, kemudian penerbitan sertifikat. Nantinya yang berhak memberikan merek adalah pemeriksa merek setelah proses pemeriksaan merek tersebut. Namun, jika ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau merasa dirugikan dengan pendaftaran merek oleh suatu pihak, masyarakat bisa mengajukan keberatan saat permohonan merek dimaksud sedang dalam proses masa pengumuman dengan mengajukan bukti-bukti bahwa merek tersebut adalah miliknya. Jadi, ketika ada orang lain yang mendaftarkan merek dan diketahui bahwa kita itu mempunyai merek yang sama, kita bisa mengajukan keberatan atas pendaftaran merek yang diajukan oleh pihak lain. Perlindungan merek menganut sistem first to line atau siapa yang terlebih dahulu mendaftar yang mendapat hak eksploitasi merek. Perlindungan diberikan selama 10 tahun semenjak permohonan merek pertama kali diajukan pendaftarannya dan dapat diperpanjang untuk perlindungan mereknya. Terkait dengan bahasan kita kali ini, yaitu ada apa dengan pendaftaran merek Citayam Fashion Week? Pesan apa yang bisa didapat terkait dengan permasalahan tersebut? Maka ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, bila memiliki produk atau jasa yang masih original itu asli, bukan menduplikat, segera daftarkan merek ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Banyak perusahaan yang bisa menjalankan bisnisnya tanpa mendaftarkan mereknya. Mengapa? Karena kurang mengetahui seluk-beluk tentang merek. Kemudian yang kedua, jangan pernah berhenti untuk berkarya. Cepat atau lambat, karya tersebut akan diakui oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, ada
nilai ekonomi atas pendaftaran merek. Pendaftaran merek sangat erat kaitannya dengan nilai ekonomi, di mana merek tersebut termasuk ke dalam aset. Dengan demikian, siapapun yang berhasil mendaftarkan suatu merek atas namanya berhak untuk mendapatkan hak eksklusivitas merek tersebut. Demikian informasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi sobat ngeteh dan penonton lainnya. Akhirnya, tentunya tiada yang sempurna dalam hidup ini. Demikian pula acara ngeteh tidak luput dari kekurangan. Untuk itu, saran dan kritik kami tunggu. Selain itu, apabila ada hal-hal yang ingin didiskusikan ataupun dikonsultasikan terkait dengan merek atau perkara hukum yang lainnya, bisa datang ke kantor kami di Solo. Terima kasih. Sobat ngeteh ngebahas tentang hukum. Demikian tadi kupas tuntas fenomena pendaftaran merek Citayam Fashion Week. Seperti biasa, sebelum ada kesimpulan di akhir acara ini, saya akan menyampaikan sebuah kalimat sebagai berikut. Berkarya dan buat baiklah tanpa pernah berharap hasil, karena kebaikan itu sendiri yang akan mencari dan meraih hasil. Terima kasih, tonton kesimpulan dari kami setelah ini, serta tak lupa tonton video kami untuk minggu depan. Nova Bagaskoro, 28 Juli 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight push